Kita diibaratkan sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah transaksi kita ini, jual beli kita ini, perniagaan kita ini menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau kita dikasih modal, jangan modalnya habis kemudian kita malah bangkrut dan kemudian kita malah menjadi sengsara. Minimal kita nggak rugi gitu. Apalagi kalau sampai kita mendapatkan untung yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah, di mana kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat subuh berjamaah, salat qabliyah subuh tadi. Kemudian kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan umur untuk sama-sama merenungi, mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sekarang kita berada di akhir tahun, tahun Masehi atau tahun Syamsiyah. Perhitungan tahun baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah, yang keduanya itu berdasarkan perhitungan dari peredaran benda-benda langit yang merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalender Masehi berdasarkan perhitungan bumi terhadap matahari, kalau perhitungan Qamariyah bagaimana peredaran bulan terhadap bumi. Ini matahari dan bulan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasyamsa wal qamara lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana matahari dan bulan itu wa faliqul isbahi ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Di dalam surah Al-An'am ayat 96 Allah sebutkan Allah Subhanahu wa taala faliqul isbah. Allah Subhanahu wa taala yang membelah waktu subuh. Artinya Allah yang mengadakan peredaran benda-benda langit sehingga terjadilah pergantian siang dan malam. Wa ja'ala al-laila sakana, dan Allah jadikan malam sebagai tempat kita untuk beristirahat. Malam dijadikan begitu tenang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beristirahat. Kalau siangnya kita bisa beraktivitas di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasyamsa wal qamara husbana. Allah jadikan matahari
dan bulan sebagai sarana untuk menghitung waktu, husbana. Jadi kedua-duanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi kedua-dua perhitungan ini ya karena menggunakan ya, makhluk Allah, perhitungan kedua-duanya digunakan oleh manusia. Akan tetapi tentunya bagi kita seorang mukmin ya, jangan hanya mengenal kalender syamsiah, tapi juga kalender qamariyah ya, atau kalender hijriyah. Karena dalam kalender-kalender hijriyah ini ya, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan agama kita ditentukan ya, dengan kalender hijriyah atau dengan perhitungan secara qamari, secara bulan. Seperti ya, penentuan awal puasa, kita puasa itu bukan di bulan Juli atau Maret atau April, tapi di bulan Ramadan. Ya. Penentuan haji ya, wukuf di Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, bukan di bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan-bulan misalnya Januari atau sekarang Desember misalnya, tidak ya, tapi itu di bulan Dzulhijjah. Ini penting untuk kita ketahui ya, untuk kita fahami bagaimana kalender qamariyah ini berkaitan dengan perhitungan dan berkaitan juga dengan aktivitas keberagamaan kita. Akan tetapi tetap artinya perhitungan kedua tanggal ini berhubungan dengan waktu, ya, berhubungan dengan waktu dan juga berhubungan dengan umur kita. Pergantian waktu, apakah itu bulan Masehi kah atau bulan Hijriyah kah, setiap kali berganti itu mengingatkan kita akan berkurangnya jatah umur kita di dunia ini. Jadi ya, bertambah tahun, berpindah tahun ya, ini menunjukkan bagaimana jatah umur kita makin berkurang. Begitu juga ketika seorang berulang tahun misalnya, yaitu ketika dia di sana sebenarnya harus dia ingat jatah umurnya makin berkurang. Untuk itu kita perlu ya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr ayat 19 ini kalau dalam Quran halaman 548. Kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini ya, baik dalam surah Al-Hasyr maupun surah-surah yang lainnya nanti yang kita akan sebutkan. Kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran syirik, dengki, hasud, riya, sombong dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah Subhanahu wa taala di sini mengingatkan kaum mukminin. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat, mengamati ya, apa yang ya, akan dipersiapkan ya, untuk hari esok, yaitu hendaklah manusia memperhatikan, menghitung-hitung apa yang akan dipersiapkan untuk hari esok, yakni hari perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat. Karena kita ini diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita dilahirkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ajal kita. Sudah tentukan apa jatah umur kita di dunia ini. Ya, ada yang jatahnya 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun ya. Ini sudah ditentukan. Allah Subhanahu wa taala menentukan batas waktu kadaluarsanya setiap makhluknya. Matahari, bulan, semuanya Allah tentukan ajalnya. Ya, cuman bedanya kalau manusia ini ada ajal musamma, ada ajal maqdi namanya, ada ajal ghair musamma. Ya, ini pernah kita terangkan ya. Kalau makhluk-makhluk lain Allah Subhanahu wa taala juga tentukan waktunya, arti masa kadaluarsanya, masa kehancurannya. Ya, seperti matahari, bulan, bumi kita ini ada masanya. Ya, masa kehancurannya nanti yaitu pada yaumul qiyamah. Nah, kalau manusia diberikan jatah umur juga. Ya. Misalnya paling lama lah 100 tahun lah gitu. Itu pun kalau ini benar-benar manusia bisa menjaga ya tubuhnya, memeliharanya ya, mengikuti ketentuan-ketentuan Allah baik secara kauniyah maupun secara syariah ya, dia bisa mencapai jatah sampai akhir. Tapi ada yang lebih cepat dari itu karena hidupnya tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Allah baik secara takwini, artinya ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan di alam ini maupun secara syariat. Banyak perintah-perintah Allah dilanggar sehingga membuat dia ya, mendapatkan adab dari Allah, membuat dia stres, membuat dia hidupnya ya, tidak karuan seperti itu. Atau juga samping itu dia tidak menjaga ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan
ya, di dalam alam ini atau ketentuan-ketentuan kauniyah. Ya, makannya tidak teratur, ya, makan hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti itu. Ya, makan makanan yang tidak sehat seperti itu. Itu juga ya artinya dia bisa tidak mencapai jatah ya, umur yang Allah berikan atau ajal musamma. Oleh karena itu kita diingatkan agar supaya kita mempersiapkan, ya, kita gunakan umur yang merupakan modal dasar bagi kita ini, ya. Umur adalah merupakan modal, ya, agar digunakan benar-benar modal ini untuk membeli sesuatu yang atau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di yaumil qiyamah. Ya, kita diberikan jatah umur, ya, ada yang 40 tahun misalnya, 50 tahun, ada yang sampai 80 tahun misalnya. Ini adalah jatah umur, ini modal Allah berikan. Dan modal ini setiap saat terus berakhir. Ibarat modal ini kayak seperti batu es gitu ya. Kita pakai enggak kita pakai tetap habis gitu. Ya. Nah, modal ini kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka itulah yang akan memberikan keuntungan. Nah, dengan modal ini ya hendaklah kita gunakan, kita beli dengan modal ini adalah sesuatu yang berharga. Jangan dengan modal ini malah kita beli sesuatu yang akan mencelakakan kita. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ya, gunakanlah modal kalian ini ya untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana kehidupan kita ini dengan modal waktu ini, kita diibaratkan sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ya transaksi kita ini, jual beli kita ini, perniagaan kita ini menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, kalau kita dikasih modal jangan jangan modalnya habis kemudian kita malah bangkrut dan kemudian kita malah menjadi sengsara. Hendaknya dengan modal ya minimal kita nggak rugi gitu, break even point ya, BIP ya, apalagi kalau sampai kita mendapatkan untung yang besar. Sayyidina Ali mengatakan ya, seandainya kalian itu dengan modal waktu ini kalian itu bisa meraih kebahagiaan di dunia, keuntungan yang besar, memiliki harta yang besar, tapi kemudian kalian sengsara di dunia, di akhirat, maka kalian termasuk orang yang merugi. Sekaya apapun, sebagian apapun manusia di dunia, hartanya misalnya melimpah, bahkan misalnya seluruh dunia ini menjadi miliknya, ya, kemudian dia memiliki berbagai fasilitas, kekuasaan dan sebagainya, paling-paling umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun, atau sampai misalnya panjang pun paling 100 tahun seperti itu. Tapi ini dibandingkan masa di akhirat yang begitu panjang, yang Allah katakan inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan kalian. Kalau orang misalnya 100 tahun ya, hidup di dunia, itu cuman 1/10 dari satu hari di akhirat. Kalau hari itu, kalau kita misalnya di dunia ini kan 24 jam, berarti kalau orang yang hidup 100 tahun di dunia, di sana ibarat cuman 2,5 jam, 2 jam 40 menit, 2,4 ya, seperti itu. Jadi 1/10-nya. Oleh karena itu kebahagiaan apapun yang diraih manusia tapi kemudian melupakan kebahagiaan akhirat, itu semuanya akan merugi. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Asr. Allah sampai bersumpah demi waktu, wal asri, demi masa,
innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ya, kalau berdagang dia rugi, ya, bukan balik modal malah rugi. Bahkan kalau orang yang balik modal masih selamat, orang kalau balik modal masih selamat, tapi ini rugi. Itu rugi kalau tadi dia tidak beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu di ayat ini Allah ingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang kalian kerjakan. Allah tahu apa yang kalian kerjakan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Allah tahu. Yang zahir ya, itu sudah ada rekamannya, baik rekaman di batang otak kita, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban mansyura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, maupun ya yang dicatat oleh malaikat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada ucapan yang keluar dari setiap manusia kecuali di sana ada raqibun atid, ada dua malaikat yang senantiasa menjaga dan mengawasi, yang selalu siap mencatat. Nanti semuanya dibeberkan. Kalau apa yang ada di dalam hati Allah yang tahu, ya walaupun malaikat nggak tahu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu Allah sebutkan di sini di dalam surah Al-Hasyr ini, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang kalian kerjakan, baik itu amalan anggota badan ya, yang malaikat pun mengetahui, kadang manusia pun bisa tahu, tapi kalau amalan hati Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Amalan hati itu ya keimanan atau syirik. Ya, seorang yang munafik kadang-kadang manusia nggak tahu ya, orang dia perilaku seperti seorang muslim, tapi hatinya memendam ya kesyirikan, memendam ya, kekufuran. Nah ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Khabir artinya mengetahui segala sesuatu yang detail. Di alam ayat yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, Allah mengetahui segala pengkhianatan mata ya, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Di ayat berikutnya kemudian Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nasullah, lupa kepada Allah. Di dunia diberikan umur yang panjang, diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mempersiapkan diri untuk penjumpai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuang-buang umurnya di dalam kesia-siaan. Ya, ketika pergantian akhir tahun misalnya, berfoya-foya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan kemaksiatan, dengan minuman-minuman keras misalnya, dilupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasullaha fa ansahum anfusahum, lalu Allah Subhanahu wa taala membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Ini kalau orang sudah lupa diri, nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu bagaimana ya jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk digunakan sebenar-benarnya ya, untuk muhasabah, untuk introspeksi diri ya, maka dia akhirnya berlalu saja umurnya, habis seperti itu. Nah pada saat ya, ajalnya tiba, disitulah terungkap semua kebenaran, disitulah dia akan menyesal. Oleh karena itu Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sendiri, perhitungkan diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita perlu sekali untuk bagaimana menintrospeksi diri. Jangan sampai nanti pada saat
jatah umur kita habis, ya, maka pada saat itulah baru ya menyesal. Seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan bagaimana ya orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan, di dalam kekufuran. Ini di dalam surah Fatir. Allah menggambarkan bagaimana ahlun nar di dalam neraka. Kondisi mereka menyesali perbuatan yang mereka telah lakukan. Walladzina kafaru, setelah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya bercerita tentang ahlul jannah, di sini Allah menceritakan bagaimana kondisi ahlun nar. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, lahum naru jahannam, bagi mereka mendapatkan neraka jahannam, la yuqda 'alaihim fayamutu, mereka itu ketika disiksa dalam neraka jahannam mereka tidak dibinasakan, artinya mereka tetap hidup, tapi hidupnya itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga dalam surah Al-Ghasyiyah, la yamutu fiha wa la yahya, mereka enggak hidup enggak mati. Artinya kalau mati, orang kalau mati ya selesai gitu kan ya. Tapi la yuqda 'alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan lalu mereka mati ya, diazab itu ya tetap dalam keadaan hidup, jadi merasakan bagaimana azabnya, begitu pedihnya azab neraka tersebut. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan azabnya pun tidak diringankan ya. Mungkin kelamaan misalnya ya, udah lama awalnya keras kayak orang, misal kalau azab di dunia dia mukulin orang misalnya, awalnya kenceng karena tenaganya masih kuat, tapi lama kelamaan karena kecapean dia mukulin ya jadi lemah. Tidak ya, malaikat tidak seperti manusia. Jadi wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan tidak diringankan ya siksaan tersebut. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir seperti itu. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalam neraka ya, merasakan betapa pedihnya siksaan tersebut. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan, mereka sambil berteriak-teriak mohon kepada Allah, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini. Niscaya kalau kami dikeluarkan dari neraka, kami akan beramal saleh ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang dulu kami lakukan. Baru menyesal begitu, dulu dikasih kesempatan di dunia, diberikan umur panjang, dia lupa untuk mempersiapkan diri untuk akhirat. Nah, ketika diazab nanti mereka akan minta dikeluarkan, ya Allah nanti kalau aku dikeluarkan dari neraka, aku akan beramal saleh, tidak seperti ya yang aku lakukan dahulu. Apa kata Allah? Di sana mereka baru menyesal, pengen dikembalikan lagi ke dunia, ingin menggunakan waktu di dunia itu untuk beramal. Padahal waktu di dunia mereka lupa ya, sia-siakan waktu terbuang. Jatah umur yang Allah berikan digunakan untuk kemaksiatan. Allah katakan di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah berikan umur panjang buat kalian, yang mana dengan jatah umur kalian itu kalian bisa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran, beramal saleh, mempersiapkan diri untuk hari akhirat ini. Umur yang panjang ini cukup ya untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya diabaikan. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan.
sudah diutus para rasul, ya, para nabi, kemudian ya, setelah Rasul wafat, ya, Nabi Muhammad SAW, para ulamanya mengingatkan selalu, ya, ini nadhir semuanya sudah datang peringatan buat kalian, mengingatkan kalian tetap, tapi kalian melupakannya, nggak mau mengambil pelajaran. Nadhir di sini juga, ya, para ulama menafsirkan, ya, waja'akum nadhir, di samping pemberi peringatan yang aktif, yaitu pemberi peringatan yang aktif yaitu para nabi, para rasul, ya, para ulama, ya, yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, ini yang aktif, ya. Ada juga nadhir yang pasif, ya, nadhir yang pasif itu artinya, ya, yang tidak bicara tapi secara kenyataan dia mengingatkan, ya, diantaranya, ya, uban kita, ya, gigi sudah mulai pada copot, ya, tulang-tulang sudah mulai encok seperti itu. Ini nadhir, ini peringatan. Oh, jatah umur tinggal sedikit ini. Ya, sama seperti peringatan kalau di kita itu, kalau polisi ada istilahnya polisi yang aktif, yang hidup manusia, ya. Ada polisi tidur itu, ya. Itu peringatan yang pasif, ya. Ini peringatan yang aktif yaitu para rasul, ya, para ulama, warathatul anbiya, ya, yang mengingatkan kita secara aktif, memberikan nasihat kepada kita. Ada juga peringatan yang pasif, yaitu seperti, ya, bagaimana kondisi tubuh kita yang sudah lemah, sudah menua, uban yang sudah tumbuh, mata sudah mulai rabun seperti itu. Ini adalah merupakan peringatan-peringatan, jatah umur kalian sudah dekat. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, maka rasakanlah azab tersebut. Fama lidzalimina min nasir, maka bagi orang-orang yang zalim tidak ada lagi penolong buat mereka. Nah, demikian pula, ya, dalam akhir surah Al-Munafiqun pun Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagaimana penyesalan orang. Kalau tadi sudah di neraka, kalau dalam akhir surah Al-Munafiqun pada saat manusia, ya, dicabut ajalnya, pada saat itu saja sudah nyesal. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, berikanlah, berinfaklah dari apa, dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Jadi berinfak itu adalah kita ibarat berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memberikan deposit keuntungan kita untuk kita simpan di hari akhirat. Enggak semua Allah katakan mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Karena kalau sudah datang kematian udah enggak ada gunanya lagi. Harta kalian walaupun banyak nanti akan diambil oleh ahli waris, bukan milik kalian lagi. Maka apabila datang kematian, fayaqula rabbi laula akhartani, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku, kenapa kamu enggak mundurkan ajalku ini? Jadi minta dipanjangkan umurnya, minta diberikan kesempatan, ditunda ajalnya itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, mengapa kamu tidak berikan aku ini tunda, walaupun sedikit saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah, ya, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ya, sama seperti tadi yang cerita dalam surah Fatir, bagaimana ketika di neraka juga pengennya begitu. Kalau dikembalikan ke dunia, dia pengen beramal soleh, tidak seperti dulu. Ini juga ketika ajal datang,
pengen diundur, dia mau bersedekah. Kenapa kok bukan bilang saya mau berhaji, saya mau puasa, saya mau sholat? Enggak, dia bilang bersedekah, karena sedekah ini adalah merupakan ciri dari keimanan. Ya, sedekah itu adalah merupakan ciri keimanan seorang. Nah, kemudian berikutnya wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh yaitu yang melakukan segala amal kebaikan tadi, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya, karena yang akan selamat di akhirat yaitu iman, yang akan menyelamatkan di akhirat iman dan amal soleh. Nah, dua-duanya di dalam kata ini itu adalah maksudnya seperti itu, ya. Bersedekah yang merupakan ciri dari keimanan seseorang, dan juga dia menjadi orang yang soleh. Ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan ya di momen saat ini, momen apa saja, setiap kali berganti tahun, berganti hari, kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi diri untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.